Halo, ketemu lagi sama Pingpong Plus. Sekarang saya punya karet anti spin dari Sunflex. Ini ada Sunflex Dr. Freeze. Nah, saya dapat dua sepasang, ini merah hitam. Saya biasanya pakai forehand kan hitam, jadi kita buka yang merah. Dr. Freeze anti spin dan kita lihat kayak gimana karetnya. Seperti biasa, covernya Sunflex sama Lion hampir sama kayak gini modelnya. Kita lihat dulu ini. Ada Sunflex, Dr. Freeze, anti-spin 40 plus, we are ready katanya gitu kan. Ini defensif min. Nggak ada defensif plus, ini soalnya sebelah sini. Lalu kosong, ini cuma ada tulisan logo DTF dan tablet tenis rubber belakangnya. Ini kalau mau baca screenshot aja dulu. Soalnya kalau saya baca lama. Ini plastiknya kalau nggak nempel sini harusnya. Nah gini jadinya. Set. Nah, Sunflex Dr. Freeze ini hampir mirip sama ini sih, sponsnya hampir mirip sama mantlet, Lion mantlet, cuma si top seatnya agak-agak lebih mirip E-Shield, Lion E-Shield. Nah, ini untuk top seatnya sebenarnya ini kayak yang pekat, tapi kok kelihatan ini ya tipis berarti nih. Tapi kalau saya rasa kayak gini nih, saya rasain kayak gini, ini kaku, top seat tuh kaku kayak keras gitu. Biasanya kan top seat karet ini kayak lebih kecampuran ada plastiknya. Tapi ya mungkin itu yang bikin karetnya jadi anti spin, jadi nggak terlalu muter kan. Kalau terlalu karet, spinnya pasti banyak. Kalau top seatnya karet banget itu tapi pasti spinnya banyak. Jadi top seatnya tuh menurut saya ini agak kayak kaku dan bukan semi plastik sih sebenarnya, ya ada unsur plastiknya cuma nggak banyak pasti. Jadi ini kaku. Ada Dr. Freeze, ini TTF dan nomor registrasinya, dan ini Sunflex. Licin, nggak akan selengket karet biasa. Ya masih mantul lah pasti. Cuman tuh licin banget. Beda sama karet yang karet umum biasa. Itu top seatnya. Sekarang kita lihat sponsnya. Sponsnya polos, nggak ada tulisan apa-apa. Cuman yang saya lebih perhatiin ini di sini top seatnya, si sponsnya tuh nih, kelihatan nggak? Ini sebenarnya sponsnya soft banget. Nih, sponsnya soft banget. Jadi malah lebih soft sponsnya daripada si top seatnya ini agak sedikit keras nih. Kalau saya pegang gini nih dari sini diginiin kayak keras aja, tajam gitu, nggak kayak karet-karet yang lain. Ini untuk si sponsnya soft banget dan spons yang porinya banyak banget. Lebih kelihatan jelas nggak ya nih porinya, kelihatan nggak? Selesai ya. Nah itu salah satunya. Lalu ini tebalnya berapa ya, 1,2 kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah sebenarnya 1,2. Saya lupa. Nanti di akhir video saya jelasin atau di caption. Lalu yang saya lebih perhatiin di sponsnya ini, meskipun sponsnya aslinya ini spons berpori, tapi di sininya dibuat poreless spons, nggak ada porinya. Tapi saya pikir ini kayak yang dikasih lapisan kayak semodel apa ya, kayak lilin gitu loh. Nggak tahu sih, tapi apa lapisan yang tambahin ke sini, apa cairan atau apa gitu, atau memang cara motongnya kayak gimana, jadi ini jadi rata kayak gini. Tapi saya pikir ini ada penambahan sesuatu, jadi licin kayak gini tuh, nggak ada kelihatan porinya, jadi ketutupan pori-porinya, jadi kayak pantat bayi. licin gitu. Nah ini sih sponsnya ya yang kenapa dicoba di spons.
Ini sponsnya soft banget. Jadi mungkin itu yang disebut dampening spons yang meredam kayak gitu. Nah, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita coba ke meja. Gimana rasanya karet anti spin yang ini? Nanti kita ulas kesimpulannya di akhir video. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis.
Nah itu dia tadi, saya udah coba karetnya. Ini Sunflex Dr. Freeze. Saya cobanya di kayu Spinlab ALC. Nah, Sunflex Dr. Freeze, Sunflex, Lion sebetulnya mereka berbarengan. Sekarang jadi Lion Sunflex kan. Meskipun brandnya maksudnya produknya beda masing-masing, Lion apa, Sunflex apa, cuma mereka sekarang bareng. Lalu untuk Sunflex Dr. Freeze ini, kalau yang saya rasain setelah saya coba, saya berani bilang kalau karet ini combine antara karet Lion, karet anti dari Lion, karet Lion E-Shield dan Lion Mantlet. Untuk top sheet nut, top sheet mantlet dan sponsnya spons E-Shield, atau kebalik ya. Oh, top sheet E-Shield, sponsnya spons mantlet, kayak gitu. Soalnya Lion E-Shield lebih bisa bikin putaran sendiri dibanding mantlet. Itu sih yang saya rasain waktu itu. Lalu untuk Dr. Freeze sendiri, waktu pertama saya coba, sebetulnya udah nyangka karet ini bakal pelan, cuma nggak nyangka sepelan itu. Waktu saya coba, nih, gila nggak? Ini saya masih udah pakai sedikit dorongan, cuma bolanya tetap segini-segini aja. Beda sama ini, tuh. Ini gila juga nih sponsnya gila, top sheetnya gila. Tapi cara makainya juga agak gila ya. Semua juga mau pakai karet licin biasa, mau pakai bintik, mau pakai anti, semua juga ada adaptasi dan ada latihannya. Jadi kalau saya disuruh ganti anti sebenarnya agak gila juga nanti. Susah, lama lagi. Waktu saya coba, sebetulnya saya coba pertama di forehand. Bisa lihat di video, saya coba pertama di forehand. Pelan banget gila, lalu sudutnya harus ngebuka banget. Tapi pas bola pertama saya pukul tuh, bolanya langsung kayak tendangannya Cristiano Ronaldo. Jadi agak lumayan nih. Jalan bolanya tuh mengganggu. Dan efeknya ini agak lebih besar daripada karet anti yang lain, soalnya ini pas kita pukul harus pakai tekanan dan dorongan yang lebih, jadi mengakibatkan impact bola yang dihasilkan juga lebih. Kalau kita bolanya cuma pukul kayak gitu kan nggak nyampe bolanya, jadi kita harus kasih tekanan dan dorongan yang lebih, mau nggak mau si tabrakannya juga jadi lebih dan efeknya juga pasti jadi lebih gitu. Nah, jadi waktu saya dipakai di forehand sih ya kayak gitulah, dan memang sebetulnya nggak rekomendasi untuk di forehand kalau karet kayak gini, cuma masih bisa, cuma ya kalau buat ya nggak tahu, mungkin ada yang pakai anti spin di forehand ya sah-sah aja, cuma ya apa ya, jarang aja sih. Bisa pakai di forehand, tapi ya sayang aja kalau menurut saya. Itu waktu saya dipakai di forehand, jadi intinya bisa, cuma nggak akan maksimal. Lalu waktu saya pakai di backhand, dorong-dorong masih bisa, tapi tenaganya harus tambahin dan sudutnya juga harus diperhatiin. Jadi kanannya harus benar-benar flat, nggak bisa digesek. Nggak bisa digesek. Tapi nanti ada tapinya. Nah, lalu untuk dorong-dorong kayak gitu, untuk agak serang sama agak drive, agak push itu sama, harus sudutnya harus benar-benar flat biar dapat efek bola yang bagus, jalan bola yang ganggu dan efek yang ganggu juga untuk lawannya. Untuk cut block main pasif kayak gitu di atas meja, itu sebenarnya cuma perlu kenain, maksudnya dikenain tuh asal kena pun
Nah, asal kena ternyata nggak bisa. Jadi harus kena dan dorong atau kena dan aktif. Pokoknya ada actionnya. Mau ke bawah, mau ke depan, asal ke atas nggak bisa. Ke atas kalau ngangkat atau nyongkel gitu bisa, tapi kalau gesek nggak bisa. Jadi kita kalau blok pun meskipun dari lawannya kenceng, tetap harus aktif. Maksudnya mau aktif ke depan atau aktif ke bawah, ke pinggir atau ke agak dicongkel itu bisa. Kalau terlalu diem, ini buahnya karena diem banget nih. Kalau meskipun saya pakai tenaga, tuh segitu. Emang ini sponsnya dampening banget, ada absorbernya mungkin. Sponsnya meredam dan top sheetnya pun saya rasa kalau pegang dari sini nih kayak ada campuran plastiknya, jadi nggak karet gitu. Bahan sintetiknya tuh bahan sintetik kayak plastik gitu, jadi agak lebih keras, kaku. Si top sheet itu kaku, nggak fleksibel. Nah jadi itu yang bikin si karetnya nggak membal gitu kan. Nah jadi pada intinya kalau kita mau main pasif pakai karet ini pun harus lebih aktif, tapi tetap maksudnya aktif agak ngedorong sedikit atau pokoknya ada gerakannya aja lah. Nah, kayak gitu. Lalu saya coba pakai defense cut, pakai karet ini, harusnya sih aman, harusnya. Tapi karena pelan banget dan kalau defense cut di belakang minimal mundur 2 langkah, 3 langkah, bolanya banyak nggak nyampe. Jadi nggak saya tayangin di video soalnya nggak ada yang masuk saya pukul. Jadi kalau menurut saya ini nggak rekomendasi kalau buat pemain defense, pure defense di belakang meja, jauh dari meja gitu, nggak rekomendasi soalnya bolanya pelan banget, nggak akan nyampe. Meskipun spin orang kenceng apa, sekenceng kayak gimana pun, kita defense pakai ini pasti pelan banget, nggak akan nyampe ke meja lawan. Ya kecuali mau pukulnya kenceng lagi, cuma ya jadi kontrolnya jadi susah. Jadi untuk menurut saya sih ini nggak rekomendasi untuk pemain defense pure defense yang main defense cut, long cut kayak gitu, nggak rekomendasi. Jadi pakai karet ini lebih baik di depan meja, di atas meja kayak gitu. Cari apa disebutnya, cari celah buat mengganggu lawan. Nah, begitu bolanya tinggi ya tabok kayak gitu, mainnya kayak gitu sih. Kalau terlalu main pasif juga, kalau orang lama-lama tahu habis juga. Lalu yang saya mau bahas dari karet ini adalah top sheetnya, karena saya bilang ini top sheetnya mirip e-shield. Ini sebetulnya agak bisa bikin putaran sendiri, meskipun bukan dalam arti karet ini ada gesekannya, bukan. Cuman maksudnya kalau servis dari lawan atau kita terima bola dari lawan, kita bisa bentuk putarannya kayak gimana. Mau agak kosong, mau agak lebih isi gitu, ini pakai karet ini bisa. Jadi bukan berarti karet ini bisa bikin putaran, cuma yang kemarin saya rasain tuh efeknya bisa kita kendalikan dan bisa kita ciptakan gitu untuk karet ini. Jadi oke sih karet ini. Jadi kesimpulannya karet ini satu udah pasti pelan banget. Cara pakainya harus ditambah lagi powernya. Lalu yang kedua, jalannya mengganggu banget dan efeknya juga mengganggu banget gitu. Lalu yang ketiga, ini nggak rekomendasi untuk pemain defense cut di jauh dari meja, long cut kayak gitu nggak rekomendasi dari saya. Tapi ya kalau ada yang bisa ya bagus, cuma saya nggak merekomendasikan. Jadi karet ini lebih cocok dipakai di depan meja, yang nempel sama meja gitu, main push, main cut block kayak gitu-gitulah. Bahkan main serang pun, smash, drive kayak gitu, ini bisa sebetulnya. Nah, jadi itu sedikit pembahasan saya tentang karet anti spin dari Sunflex Dr. Freeze. Kalau ada yang suka sama karetnya, langsung cek aja ke toko offline atau toko online terpercaya, atau mau kontak Pingpong Plus.
tulis di komen atau japri, linknya ada di deskripsi. Dan kalau ada yang suka sama video-video dari Pingpong Plus dari channel ini, boleh kasih apresiasi. Kalau ada yang mau kasih apresiasi, linknya juga ada di deskripsi. Jadi segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.